Pertama diketak-ketak dulu, tak tak tak. Tips aman dan mengurangi stres ketika kita memisah anakan. Jadi ketika daun ini sudah terpenuhi, saat yang kedua adalah jumlah akar. Nah ini dia lebih jelasnya nih, dapat akar juga. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan loncengnya. Karena subscribe itu gratis, agar tidak ketinggalan dengan video-video kami. Selamat menonton! Halo teman-teman, ketemu lagi di Riman Vlog dan Kirina Nursery. Piye kabare, sehat? Semoga sehat semuanya ya, dan berlimpah berkah. Baik, kali ini saya akan melakukan repotting, yaitu penggantian media tanam secara periodik. Pas, ini dia, ada Madam Suroyo. Nah, Madam Suroyo ini pas banget, sudah berdesak-desakan. Ini anakannya, lalu potnya juga sudah nggak proporsional. Ini ada daun menguningnya kan, ada apa ya? Lalu di bawahnya ada apa? Akar yang sudah menyembul. Kelihatan nggak coba? Ya, ini dia akarnya udah nyembul nih. Nah, ini pas banget. Kita lakukan repotting, kita bongkar media tanamnya, apalagi media tanamnya ini masih menggunakan takaran yang musim kemarau. Nah, kira-kira mau saya apain ini? Saya belum tahu. Tunggu aja ya, apa yang saya akan lakukan. Kita bongkar dulu, oke? Pertama diketak-ketak dulu, tak tak tak. Ketak dulu ya. Ini anakannya masih kecil-kecil. Udah agak memadat ternyata. Media tanamnya memadat. Oke. Wow. Iya kan? Apa saya bilang? Lihatlah akarnya. Putih, sudah mencengkeram media tanam, ya kan? Ini seperti punya Reina ya. Ini sama ya. Ini harus jadi sudah ketahuan ini menguningnya karena terdesak akar, terdesak mata tunas. Saya cuci dulu ya. Kita cuci dulu ya. Baik, sudah saya cuci ya. Tadi teman-teman sudah melihat bagaimana akarnya yang mencengkeram kuat media. Sebelum saya tunjukkan lagi, saya akan bahas sebentar soal Aglonema ini. Aglonema ini namanya Madam Suroyo. Madam Suroyo itu merupakan sahabat Bapak Greg Hambali. Pak Greg ini yang menyilangkan tanaman ini. Nah, kenapa Pak Greg kemudian menganugerahkan nama Madam Suroyo yang nama aslinya Ibu Tati Suroyo ya? Itu untuk menjadi nama silangan yang bagus ini. Nah, karena Bu Tati Suroyo ini merupakan seorang penghobi serius, kolektor sekaligus pembudidaya yang dia memiliki jasa besar untuk perkembangan tanaman aglonema. Makanya beliau ini punya kayak perkebunan yang luas untuk aglonema, sehingga aglonema makin terangkat menjadi tanaman hias yang baik. Makanya Pak Greg menganugerahkan namanya Madam Suroyo ini menjadi nama silangan baru. Nah, gimana kondisinya? Cantik kan? Waduh, kalau saya melihat itu anggun dalam kesederhanaan. Yeah. Warnanya itu kalem, teduh, tapi juga tegas, nggak bosenin. Itulah Madam Suroyo. Makanya ini salah satu item ya koleksian lah. Nah, itu tadi sekilas tentang Madam Suroyo. Baik, sekarang kita lihat seperti apa kondisi akarnya. Ya kan? Setelah saya cuci, putih, bersih, rimbun, berambut. Nah, itu ciri-ciri aglonema sehat. Dan sekarang kita lihat ini anakan-anakannya ada berapa, kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 anakan. Jadi gini, teman-teman bisa memilih ya, apakah aglonema ini akan dipisah anakan
atau memang pengen ditanam seperti ini. Kalau pengen aglonemanya rumpun dengan banyak anakan, ya tinggal ditanam aja, diganti pot yang lebih besar. Tetapi kalau teman-teman tujuannya pengen memperbanyak, ya lebih baik dipisah anakan. Makanya saya sendiri kan seorang pembudidaya. Saya kali ini memutuskan untuk memisah anakan. Baik, ini sudah mulai dipisah, tapi saya lihat ada daun yang menguning ya. Daun menguning ini akan saya pisah dulu, saya ambil daunnya. Ya. Seperti diketahui kalau ngomong soal daun menguning, banyak yang teman yang khawatir ya, aduh, aglonemaku daun menguning kenapa ya? Kalau saya sih menilai daun menguning itu seperti aglonema kita pengen mengatakan sesuatu, seperti memberikan pesan bahwa dia sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin ada yang perlu kita perhatikan lebih jauh. Nah, contohnya kalau ini, kasus ini akarnya sudah banyak dan sampai membuat daunnya kan menguning ya kan, harus segera dilakukan repotting. Ini satu lagi yang perlu dihilangkan nih. Nah, satu lagi. Oke, sudah. Oke. Sebelum kita pisah anakan, kita lihat dulu ya bagaimana tips aman dan mengurangi stres ketika kita memisah anakan. Poin pertama adalah pada jumlah daun. Jadi kalau saya berpatokan pada 2 daun itu sudah cukup ya. Misalnya kayak seperti ini 1 daun dan plus daunnya mau tumbuh gitu udah cukup. Tapi ada yang berpandangan 5 daun, 6 daun, itu terserah. Saya pernah mencoba hanya tunas 1 aja, itu berhasil. Tetapi ada syarat yang lain, nanti saya sebutkan. Jadi ketika daun ini sudah terpenuhi, syarat yang kedua adalah jumlah akar. Misalnya ini ada, yang saya contohkan ini ya, ini ada 2 daun plus, jadi hitung aja 1, 2, 3 ya, ada 3 daun. Artinya minimal itu akarnya, akar yang panjang ya, itu ada 3. Kita cek ya, ini akar panjang 1, akar panjang 2, akar panjang 3, 3, 4, 5, 6, 7, ada sekitar 7 lah akar panjang yang ada di tanaman ini, sehingga ini sudah layak untuk dipisah. Nah, ada yang menggunakan cara ketika ini akarnya dan daunnya itu sudah memenuhi syarat, bisa langsung dipotong langsung di sini. Ya, itu boleh. Ada yang hidup. Tetapi kalau cara yang saya gunakan adalah saya selalu mengikut sertakan bonggol dan akar dari indukan diikutkan sedikit untuk menopang batang muda dari anakan. Itu jauh lebih aman lagi. Oke ya, sudah cukup ya. Jadi ada 3, yang pertama daun, akar, dan mengikutkan batang dari indukan. Sekarang kita mulai ke eksekusi. Ini pisaunya sudah saya bersihkan dengan semprotan alkohol 70%. Nah, ini anakan ini saya akan mengikut sertakan bonggol ini ya. Jadi saya potong, saya ambil. Oh, saya coplos. Oke. Jangan sampai merusak akar ya, jadi perlu pelan-pelan, hati-hati. Kita ambil dulu. Nah, ini dia lebih jelasnya nih. Ini ada 1, 2, 3
daun ya, 3 daun. Sebenarnya ini akar panjangnya juga sudah cukup banyak nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia sendiri kemungkinan untuk bisa menopang udah tinggi, tapi saya ikutkan batang dari indukannya dan akar-akarnya untuk membantu dia tumbuh makin bagus. Saya sudah menyiapkan larutan antrakol dan B1, direndam dulu. Ini larutan antrakol dan B1. Kita lihat lagi posisi batang. Nah, ini agak sulit ini. Oh ya, ini yang agak belok ini anakannya. Ini yang ini tadi beloknya di sini. Ini beloknya di sini. Pas banget di sini, tapi bisa diikutkan batang dari induknya. Jadi tinggal diiris di sini ya. Coba pelan-pelan kita iris. Akarnya di sini ya. Oke. Aduh. Nah, ini dia. Nih, akarnya cukup banyak. Batang dari indukan saya ikutkan. Sekali lagi, sudah ada 2 potongan. Nah, kita lihat yang ini. Nah, ini dia. Ini ada 2 yang hampir gabung ya. Nih, kita coba saya potongkan sebelah sini. Indukannya dapat akar juga. Coba. Oke. 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 Ya, ini dulu ya. Kita lihat nih jumlah akarnya yang untuk indukan nih. Saya hitung ya: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14. Hampir sama dengan jumlah daun. Kita hitung: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini 14, ini 16 ya, selisih 2 akar. Ini kemungkinan hidupnya kan tinggi. Dengan seperti ini kita hitung jumlah daun dan akar. Sekarang kita masukkan dulu ke larutan antrakol dan B1. Oke. Sekarang ini 2 nih. 2 ini memungkinkan nggak untuk dipisah? Ini kalau separuh-separuh kok kayaknya nggak memungkinkan ya. Ditanam bareng aja. Ini saya putuskan untuk ditanam bareng biar nanti sudah cukup besar dulu, cukup sehat, baru nanti dipisah. Jadi ini sudah sukses 1, 2, 3 jadi 4 ya, dari 1 jadi 4. Kita rendam dulu ke larutan antrakol dan B1. Saya tarik dulu. Direndam sekitar setengah jam lah,
1 jam lebih bagus. Baik teman-teman, aglonemanya yang tadi direndam di antrakol dan larutan B1 itu sudah diangkat ya, sudah diangin-anginkan dan sudah kering. Ini sudah kering ya. Sekalian dilihat, dicek. Nah, ini putih bersih, tidak ada spot merah, tidak ada titik merah, tidak ada noda. Ini putih bersih, berarti sehat, aman. Ini juga langkah berikutnya adalah diberikan penutup luka dengan betadine. Saya praktis saja gunakan betadine seperti biasa. Kalau teman-teman pakai antrakol dibikin pasta, dioleskan sini sampai mengering, boleh. Saya gunakan betadine. Oke. Betadine nanti ditunggu juga sampai mengering ya. Benar mengering. Tasnya. Baik. Diamkan dulu biar kering. Selanjutnya ini juga sudah kering. Bersih. Ini masih agak basah, mengkeringkan. Oke. Nah ini ya, batang utama putih bersih kan. Berikan daun tadi, kita tunggu sampai kering ya, baru nanti ditanam. Kita menyiapkan dulu media tanamnya. Baik, ini saya menggunakan 7 bahan dengan komposisi untuk musim penghujan dan sudah dilakukan fermentasi. Jadi tercium baunya seger banget. Nih. Cium tuh baunya seger, teksturnya oke ya. Baik, kita langsung menanam. Pertama kita taruh dulu beberapa media tanamnya, kemudian tidak lupa furadan. Furadan ini adalah insektisida atau nematisida yang untuk mengusir luwing, untuk mengusir semut, cacing, mencegah ulat ya. Taburkan secukupnya, kemudian kita taruh lagi, baru ditanam. Nah ini dia, ini perlu ditata dulu akarnya banyak, timbun, tapi karena bentuknya sudah miring ya, perlu diatur supaya bisa tumbuh bagus, lurus. Oke, sudah cukup. Ditaruh dulu. Selanjutnya ya, anakan satu ini dia memang kayak mencoba menerobos ya. Jadi batang bawahnya itu agak bengkok gitu. Kita tanam
kita luruskan. Nah, berikutnya yang 2 anakan dalam 1 pot. Kita pilih pot yang agak besar. Dan tadi sempat saya beri tambahan lubang ya, supaya lebih poros, membantu porositas. Wah, karena gondrong sekali ya, seneng ya kalau lihat seperti ini ya. Oke, dan yang terakhir nih, potnya lebih besar, disesuaikan dengan akarnya. Ini indukannya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya disiramkan tadi yang buat meredam ya, larutan B1 dan antrakol. Nah, sampai benar-benar ngocor ya. Ya, gampang banget kan ngocornya ini, berarti media tanamnya poros. Potnya juga mendukung. Ini juga nih. Satunya lagi. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, Mas, nanti menaburkan osmokotnya kapan? Nah, perlu teman-teman ketahui ya, nanti bisa disusulkan saja. Jadi biar diselesaikan dulu menyiram. Nanti ditaburkannya bisa menyusul, tinggal tabur saja, pupuk lambat larutnya. Baik, sudah selesai. Ini dia, dari 1 menjadi 4 ya. Lalu ada 2 anakan yang saya jadikan 1 pot. Demikian tips dari saya memisah anakan Madam Suroyo. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.